Ya guys, jadi aku sebelum memulai video ini, itu aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa di channel aku sekarang itu ada segmen baru yang namanya kelas kripto. Jadi, aku di kelas ini tuh bakalan ngajarin kalian gimana caranya kalian tuh mulai start mining dari kalian yang betul-betul nggak ngerti tentang yang namanya komputer, nggak ngerti yang namanya tentang mining itu apa. Aku bakalan ajarin kalian dari nol sampai kalian betul-betul bisa ya. Iya, jadi bisa dibilang tujuan dari video ini yaitu untuk mengedukasi kalian semua yang masih belum seberapa familiar dengan mining dan mau mencoba untuk mining. Hello guys, kembali lagi di channel Terence Win Channel. Ya, jadi aku di video kali ini itu aku mau ngebagiin sedikit tips serta pengalaman aku di dunia permainingan lebih tepatnya ya. Ya, jadi tuh banyak dari kalian itu yang ngechat aku, baik itu dari Telegram ataupun dari Instagram. Itu pertanyaannya itu kurang lebih sama, Bang, gimana sih cara memulai mining? Oke. Jawaban aku itu gampang banget. Yang pertama yaitu kalian langsung aja lakuin apa itu mining, oke? Tapi sebelum kalian lakuin, kalian pun juga harus paham yang namanya resiko dan juga hardware-nya. Untuk masalah resiko, aku udah jelasin berkali-kali bahwa kalau mining itu sama dengan kita membangun perusahaan. Ada kalanya kita untung dan juga ada kalanya kita rugi. Jadi jangan berharap kalau dengan mining kalian dapat untung terus. Ya, nggak ada yang kayak gitu ya guys. Soalnya kalau semua mining untung, itu ya pasti semua orang di dunia ini akan jadi kaya semua kan. Ya, oke. Untuk masalah risiko, aku harap udah selesai sampai sini. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa nonton videoku yang ini ya. Oke, terus yang kedua adalah kalian juga harus paham mengenai hardware. Oke, basically kalau misalnya kalian mau bangun sebuah mining rig atau mau mulai dalam mining, yang kalian harus butuhkan yaitu komputer. Ya, komputer itu terserah, kalian bisa pakai komputer yang kayak aku sekarang, kalian mau pakai PC kalian yang ada di sampingku ini, itu pun sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah kalau misalnya kalian masuk ke dalam PC case yang kayak gini, kalian nggak bisa naruh GPU lebih dari 3. Loh bang, bukannya mining ini cuma bisa ditaruh 2 biji GPU ya? Jawabannya adalah iya. Tapi, aku juga punya sedikit akal-akalannya, aku bisa manipulasi semuanya itu, yaitu dengan menaruh GPU-nya itu di atas casing sini. Iya, mungkin kalian bingung maksudnya apa? Oke, di sini aku akan jelasin sedikit tentang masalah hardware ya guys. Iya, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada 2 slot panjang, yang ini artinya adalah PCIe kali 16, kalau yang kecil-kecil ini adalah PCIe kali 1. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin GPU, contoh aku ambil GPU yang ini, ya, ambil GPU yang ini, misal RX 570 yang 8GB, itu kalian bisa langsung tancepin ke bagian yang slot yang panjang ini dan yang bawahnya. Jadi ini udah jelas kalau motherboard ini dia bisa support sampai 2 GPU. Nah, GPU satunya lagi kemana? GPU satunya lagi kalian tuh bisa gantungin di bagian sini. Ya, jadi kalian bisa taruh di case, kalian bisa taruh di atas, dan kalian juga harus pakai riser dari GPU ini ke bagian si PCIe-nya. Ya, mungkin untuk masalah bagian PCIe ini semua mungkin tergantung dari kreatif kalian, tapi yang penting udah aku coba dan itu bisa guys. Ya, jadi ya semua tuh tergantung dari kalian. Meskipun kalian cuma punya motherboard yang PCIe slotnya itu cuma sedikit, ya nggak ada masalah karena kalian tuh punya yang namanya riser. Ya, sebelum aku membahas tentang apa itu riser dan komponen-komponen yang lainnya, aku akan coba membahas dulu komponen yang paling utama yaitu motherboard. Dan aku udah menyinggung sedikit tentang masalah motherboard. Semuanya itu tergantung dari kalian. Kalian mau beli yang paling murah pun, kalian mau beli yang paling mahal pun, nggak ada masalah. Kalau misalnya kalian pun juga bingung tipe rekomendasi motherboard yang murah dan bagus itu apa, kalian bisa nonton video awal-awal aku. Itu adalah motherboard yang murah dan bagus menurut aku. Itu adalah motherboard H67 dari Gigabyte. Harganya pun nggak sampai 1 juta. Kalian juga bisa ngedapetin 4 PCIe slot sekaligus guys. Ya, mungkin kalau misal kalian ada budget lebih, kalian mungkin bisa beli yang kayak gini-gini. Kemarin aku buka di pre-order ketiga itu, aku buka ini di harga 2 jutaan. Jadi kalian, ya nggak masalah lah, hitung-hitung kalian dengan harga 2 jutaan, kalian udah dapat prosesor, udah dapat RAM, dan kalian tinggal terima beres aja. Oke, untuk masalah prosesor yang ada di sini, ini aku pakai CPU dari Intel Celeron ya.
Ya, jadi kalian tuh harus pastiin ya bahwa CPU dan juga motherboard kalian itu harus saling support. Nggak boleh motherboard kalian tuh cuma bisa support sampai Gen 6 atau Gen ke-6, terus kalian beli CPU yang support sampai generasi ke-10. Itu pasti nggak bisa nyala motherboardnya ya. Ya, jadi yang pertama itu kalian juga harus pay attention terhadap prosesor. Kalian juga bisa googling aja mana prosesor yang cocok buat si motherboard kalian. Dan satu lagi, untuk masalah prosesor, kalian nggak perlu beli yang i3, i5, i7, itu nggak perlu. Kalau bisa pun kalian juga udah jalan pakai Intel Pentium ataupun Intel Celeron. Dan ini menurut aku yang paling worth it sekarang yaitu Intel Celeron, itu harganya pun juga ekonomis banget. Ya, lanjut yang kedua adalah si RAM. Ya, ini adalah RAM DDR4, jadi kalian juga harus pay attention. RAM itu ada banyak macam. Ada DDR2, DDR3, DDR4. Jadi semuanya itu saling berhubungan dan nggak berkaitan. Ingat ya, saling berhubungan nggak berkaitan. Kalau misal kalian pakai motherboard yang agak lama, contohnya seperti H67, itu cuma support sampai DDR3 bukan DDR4. Tapi kalau misal kalian udah beli motherboard yang lumayan baru, itu pasti semuanya support di DDR4. Contohnya yang kayak di depan aku sekarang, ini adalah motherboard Z170 tipe A yang Pro Edition. Ini dia ada tulisan di sini yaitu DDR4, jadi kalian udah pasti betul kalau kalian beli yang DDR4. Terus untuk masalah RAM, itu aku saranin kalian tuh kalian beli yang minimal itu 4GB dan kalian bisa beli lebih yaitu yang 8GB kayak aku. Jadi untuk masalah RAM yang ada di sini, kalian tuh nggak perlu pakai dual channel supaya jalannya lebih kenceng. Itu nggak perlu sama sekali karena tujuan kalian sini adalah untuk mining bukan untuk gaming. Kalau untuk gaming, kalian jangan beli satu keping doang yang 8GB, 16GB, 32GB. Ya jangan. Tapi kalau ini sekarang untuk mining, ya nggak ada masalah. Kalian beli yang 4GB minimal, kalian cuma tancepin satu keping aja ke sini juga nggak ada masalah. Ya guys, jadi aku di sini tuh mau ngajarin kalian gimana caranya pasang RAM yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kalian juga harus perhatiin yang namanya DDR4 dan DDR3 yang udah aku jelasin di video. Dan langkah kedua yang kalian juga harus tahu, di sini motherboard ada tulisan DDR4 yang berarti ini support DDR4. Oke, dan untuk masalah RAM kalian juga nggak perlu beli yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, yang biasa-biasa aja udah cukup. Yang penting PC kalian itu udah jalan. Oke, untuk masalah RAM yang ada di sini jangan sampai kebalik ya guys posisinya. Kalau misal aku balik contoh kayak gini ya. Nah, itu nggak bakal fit enough soalnya di sini tuh ada yang namanya nggak pas masuk ke bagian si sela-selanya ini. Jadi kita harus balik RAM-nya gini, coba kita lihat apakah ini udah pas apa belum. Dan ya, ini terlihat udah pas ya guys. Sekarang kita langsung aja tekan dan kita dengar bunyinya, klik gitu ya. Oke, dia udah bunyi klik sampai semua pinnya ini nutup ya guys, tuh lihat. Ini semuanya udah nutup yang menandakan ini udah betul. Dan selanjutnya yaitu aku mau bahas tentang masalah CPU di sini. Tadi aku juga lupa ngejelasin gimana cara pasangnya. Jadi cara pasang CPU itu yang paling kelihatan yaitu bagian pin sini guys. Kalian bisa lihat ini ada segitiga kecil dan di sini juga ada tandanya putih yang di sisi lainnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian pasang CPU, kalian cuma perhatiin ini sama ini aja dan kalian juga bisa lihat ini. Ini ada kayak benjolan sedikit masuk ke dalam dan ini juga yang menandakan bahwa CPU-nya ini udah fit enough juga ya. Ya udah kita langsung tutup aja. Oke, setelah kalian pasang RAM, setelah kalian pasang CPU, kalian jangan lupa untuk pasang si fan coolernya. Fan cooler di sini aku cuma pakai stok aja, nggak usah yang bagus-bagus. Sekali lagi kita langsung pasang ke bagian sini. Oke, kita langsung pasang klik dan klik, kita tekan aja guys. Nah, klik dan ini kita juga tekan dan kita juga tekan di sini. Oke, sampai di sini semua udah klik, kita langsung putar berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita langsung putar, putar dan juga putar. Ya, untuk masalah kabel ini guys, kabel yang dari fan CPU, fan lebih tepatnya, itu kalian jangan asal pasang ya. Soalnya di motherboard kalian itu pasti ada tulisannya namanya untuk CPU fan. Ya, jadi di motherboard aku ini ada tulisan CPU fan. Jadi ini juga ada 4 pin ya guys. Ini juga ada 4 pin. Terus di bagian sini pun juga ada 3 pin, 4 pin juga. Ya, jadi aku saranin kalian kalau misal kalian udah punya yang namanya CPU fan, kalian juga harus perhatiin yang namanya tulisan-tulisan ini. Ini ada CPU fan 1, ada CPU fan 2. Jadi aku saranin untuk masukin ke yang satu aja ya. Oke, kita langsung pasang ke yang satu dan posisinya udah pasti betul soalnya di sini udah ada item-itemnya itu. Ya, itu.
Ya, setelah kalian pasang si CPU fan-nya lagi, kalian jangan lupa untuk pasang si SSD. Buat kalian yang nggak punya SSD M.2 yang kayak aku punya sekarang, yaitu SSD yang kecil ini, itu semua nggak ada masalah. Kalian juga bisa pakai SSD yang 2,5 inch, dan kalian bisa sambungin ke port yang ini ya. Ke port yang ini kalian bisa sambungin semuanya dan kalian bisa masukin itu ke SSD kalian. Ya, jadi di sini aku berhubung pakai SSD M.2 ini, dan sekali lagi SSD kalian itu nggak perlu besar-besar, cukup 120 GB yang merupakan size yang paling kecil dari SSD M.2. Kalau misal kalian nemu SSD yang 60 GB, 30 GB itu terlalu kecil sih. Oke, 60 GB kalian pun juga bisa beli meskipun itu agak lama tapi lebih murah pastinya. Kalau misal kalian lihat di motherboard aku sekarang, ini ada tempat untuk menaruh si SSD M.2 ya. Oke, jadi di sini cuma ada satu slot yang nggak kelihatan di slot lainnya. Jadi ini adalah tempat untuk menaruh SSD M.2, dan kita langsung aja masukin ke bagian yang ini ya guys. Kita langsung masukin dan sampai bunyi klik lagi, klik. Nah, kita langsung tutup dan kita langsung baut di sini ya. Kita langsung baut dan udah, sesimpel itu aja untuk masang SSD M.2 ya. Oke, selanjutnya yang kalian harus siapin yaitu si GPU-nya sendiri. Kalau misal kalian cuma pakai satu GPU, 2 GPU, nggak ada masalah, berarti kalian nggak perlu yang namanya Riser. Tapi kalau misal kalian lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 GPU, kalian juga harus pakai yang namanya Riser. Oke, jadi untuk pemasangan si GPU-nya sendiri, aku rasa kalian semua udah pasti tahu gimana cara pasangnya, yaitu kalau misal kalian lihat yang panjang ini, kalian tinggal cari di mana motherboard kalian yang support PCIe x 16. Kalian tinggal langsung aja pasang dan kalian tinggal langsung dengar yang namanya bunyi klik sekali lagi. Ya, udah bunyi klik yang menandakan bahwa GPU kalian udah berhasil dipasang. Tapi kalau misal kalian pakai GPU lebih dari 1, 2, 3, itu kalian juga harus wajib banget yang namanya Riser. Jadi apa itu Riser? Jadi Riser itu adalah perpanjangan PCIe slot dari motherboard kalian yang akan dihubungkan melalui kabel ke GPU kalian. Ini adalah bentuk dari Riser. Ya, mungkin di sini adalah Riser yang bisa dibilang agak lama, soalnya Riser yang baru ini kapasitornya ada 8, sedangkan yang aku punya itu cuma 1, 2, 3, dan 4. Itu kurang banget. Jadi aku saranin kalian, apalagi buat kalian yang pemula, belum punya stok yang kayak gini, nggak ada masalah, kalian nggak usah beli yang kayak gini. Aku juga udah nggak ngerekomendasin Riser yang cuma 4 kapasitor. Kalian tinggal langsung cus aja beli yang 8 kapasitor. 8 kapasitor itu udah banyak banget di pasaran Indonesia lebih tepatnya. Langsung aja beli yang itu. Mungkin harganya akan sedikit mahal daripada yang ini, tapi nggak ada masalah. Soalnya kalau misal yang ini rusak, ya udah GPU kalian pasti rusak. Nah, kayak gitu. Ya, terus kalian pasti tanya apa bedanya kapasitor 4 dan kapasitor 8? Jawabannya adalah semakin banyak kapasitor, entah itu 4, entah itu 6, ataupun 8, itu akan memperbagus daya yang dihasilkan ke si Riser ini ke GPU kalian. Kenapa kok bisa semakin bagus? Soalnya gunanya dari kapasitor yaitu untuk menampung si daya, untuk menampung si powernya itu sendiri. Semakin sedikit kapasitor yang ada di sini, otomatis power yang dihasilkan oleh si Riser ini pun juga akan kurang powerful. Oleh karena itu, aku saranin kalian beli Riser yang minimal tuh 6 kapasitor. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa pakai yang 8 kapasitor. Untuk masalah kabel Risernya, itu ntar kalian bakal langsung dikasih satu Riser sama yang namanya USB perpanjangan male to male. Jadi ini adalah kabel yang akan disalurkan dari motherboard kalian ke GPU kalian. Ya, cara pemasangannya itu gampang banget. Kalau misal kalian lihat di sini, ya ini adalah PCIe x 1. Jadi kalian terserah kalian mau pasang di PCIe x 16, PCIe x 4, itu semuanya pasti bisa. Dan di sini aku bakal langsung pasang di sini aja ya. Ya. Ini adalah PCIe x 1 dan aku langsung pasang ke Riser ini, dan dari USB sini kalian tinggal langsung pasang ke bagian sini. Ya. Kayak gini contohnya dan beres. Untuk masalah Riser pun beres, dan selanjutnya yang kalian juga harus pay attention itu terhadap power. Ya, gimana caranya mempasang power yang baik dan betul untuk si Riser ini? Ya, kalau misal kalian beli baru dalam satu kemasan itu pasti ada 3 barang. Yang pertama yaitu si Risernya itu sendiri, yang kedua yaitu si kabel USB-nya sama si kabel PCIe-nya ini, dan yang ketiga yaitu si SATA to 6 pin. Ya, untuk masalah SATA ke 6 pin ini aku nggak saranin kalian buat pakai itu, soalnya nggak bagus banget untuk si Riser kalian dan untuk si GPU kalian.